Sejumlah partai politik saat ini tengah mengusulkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Merespon hal itu, politikus Nasdem meminta parpol yang mendorong hak angket agar mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali, Selasa 12 Maret 2024. Dikutip dari Kompas.com, ia menganggap langkah itu perlu dilakukan sebagai pendidikan politik pada masyarakat. Bahkan parpol tempatnya bernaung, Partai Nasdem harus siap mengambil keputusan itu. Menurutnya, parpol yang mendorong hak angket harus berani mengambil jarak dari Jokowi, sebab tak mungkin angket hanya dipakai untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Menurutnya, hak angket pasti memiliki tujuan akhir untuk memakzulkan Presiden Jokowi sebagai presiden. Ia lantas mempertanyakan komitmen PDIP, Nasdem, P3 hingga PKB yang mengaku akan mengawal pemerintah sampai selesai. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Nasdem menyatakan pihaknya ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDIP. Perjanjian itu dibuat untuk melihat komitmen bersama dalam mendorong hak angket tersebut. Permintaan Nasdem turut direspon Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saat dikonfirmasi, Hasto mengisyaratkan keengganan soal pembuatan perjanjian. Ia malah mengatakan bahwa komitmen mendorong hak angket sudah diikat melalui Pancasila dan semangat untuk mempertahankan demokrasi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, mengalahkan suara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Jawa Tengah. Selisih suara yang diperoleh kedua paslon mencapai jutaan suara. Berdasarkan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum, Ganjar Mahfud memperoleh 7.827.335 suara. Sementara itu, Prabowo Gibran yang berada di posisi teratas mendapatkan suara sebanyak 12.096.454, sehingga selisih suara paslon 02 dan 03 mencapai 4.269.119 suara. Kemudian posisi terakhir ditempati oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dikutip dari tribunnews.com, paslon nomor urut 1 ini mendapat suara sebanyak 2.866.373. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengungkap dugaan mengapa suara Ganjar Mahfud anjlok di kandang banteng. Menurutnya hal ini tak lepas dari faktor Presiden Joko Widodo. Ia menyebut sosok Jokowi lebih diterima oleh warga Jawa Tengah dibandingkan Ganjar maupun Ketua Umum PDIP Megawati. Hal ini tak lepas dari seringnya Jokowi berkunjung ke Jateng. Saat kunjungan kepala negara, masyarakat sangat antusias. Ketika mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, mereka pun diyakini mengalihkan dukungan dari paslon 03 ke 02. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memutasi sejumlah prajuritnya. Salah satunya ialah Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya yang merupakan ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mayor Teddy dimutasi menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri atau Wadan Yonif Para Raider 328 Dirgahayu. Rotasi itu tertuang dalam keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD tertanggal 26 Februari 2024. Kabar ini turut dibenarkan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Kristo Maisianturi. Diketahui para Raider 328 Dirgahayu bermarkas di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Batalion ini berada di bawah Komando Brigade Infanteri Para Raider 17 Diviv 1 Kostrad. Ajudan Prabowo itu menggantikan posisi Mayor Infanteri Ade Fian. Mayor Ade sendiri juga mendapat promosi sebagai perwira seksi operasi Divisi Infanteri 1 Kostrad. KSAD sendiri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 348 perwira menengah. Kristo Mai menjelaskan rotasi jabatan itu bertujuan membina karir perwira. Nantinya Mayor Teddy akan resmi bertugas setelah serah terima jabatan dengan pendahulunya. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024.
Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDI Perjuangan tumbang di DKI Jakarta dan Kota Tangerang pada pemilu 2024. Penurunan suara PDI Perjuangan di DKI Jakarta tersebut jauh-jauh telah diprediksi Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Senin 9 Januari 2023. Pada pemilu 2014, PDI Perjuangan meraih 28 kursi DPRD DKI atau menguasai 26% jumlah kursi dewan. Dengan perolehan suara ini, PDIP menjadi parpol pemenang pemilu di Jakarta. Namun pada pemilu 2019, suara PDIP turun 3 kursi atau hanya meraih 25 kursi. Dikutip dari wartakotalive.com, suara partai berlambang banteng kembali turun di pemilu 2024. Raihan suara tertinggi DPRD DKI Jakarta saat ini diperoleh Partai Keadilan Sejahtera. PKS tampil sebagai pemenang dan Ketua DPRD DKI diperkirakan akan dijabat oleh kader partai tersebut. Sebelumnya Puan telah mengingatkan kadernya bahwa suara PDIP pada pemilu 2024 di Jakarta akan merosot. Pasalnya Jakarta menjadi incaran sejumlah partai politik, sehingga perolehan suara bukannya naik, tetapi bisa turun di seluruh dapil DKI Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Puan saat membuka acara BIMTEK kader PDIP seluruh Indonesia. Calon Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengunggah kebersamaan dengan Titi Soeharto dan putranya Didit Prabowo. Ternyata foto yang diunggah Prabowo turut diunggah oleh Titi. Foto tersebut diunggah Titi di akun Instagramnya pada Selasa 12 Maret 2024 malam. Dalam unggahan, Titi dan Prabowo mengenakan baju dengan warna senada, sedangkan Didit mengenakan baju berwarna coklat. Ketiganya duduk di ruang makan dengan hidangan makanan di depannya. Diduga ketiganya sedang berbuka puasa bersama. Hal ini terlihat dari keterangan unggahan putri Presiden kedua Soeharto tersebut. Titi bersyukur karena ia, Prabowo, dan sang putra bisa melewati hari pertama puasa dengan lancar. Unggahan itu pun turut dikomentari istri Deddy Corbuzier, Sabrina Khairunisa. Sabrina menyebut bahwa terdapat banyak cinta dalam foto Titi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.